lahirlah sebuah banjar, sebuah desa, Lasem. Baru muncul nama Lasem. Pusat pemerintahan yang semula tulis ini di Duku ya, Tulis, di Desa Selopuro, Duku Tulis. Duku Tulis. Itu kewalahan. Jadi menurut naskah-naskah utama, naskah-naskah yang relatif valid, Maraton Lasem sudah disebut pada awal berdiri di Majapahit. Itu memberi wasiat kepada Wirabajra untuk memberi kesempatan kepada rakyat Lasem jika ingin memilih agama Rasul. Jadi dikenal ajaran Islam itu ajaran yang praktis. Saya ingin mengupas ini sejarah Kabupaten Rembang, karena kan berbagai informasi yang kami gali emang Kabupaten Rembang itu masih muda, masih tua, ada yang lebih tua lagi. Di mana? Di yang sekarang jadi secara administrasi Indonesia, di Indonesia itu ada Kecamatan Lasem. Dari perbatasan Tuban, perbatasan Tuban sampai ke Juwana ya Pak ya? Kok sekarang menyempit ke Kecamatan Lasem Pak? Hanya tinggal beberapa ribu kilometer aja Pak. Seperti apa Pak? Ya, pertama kita tidak membuat dikotomi antara Lasem dan Rembang. Siap. Ketika ini Lasem berdiri atau mulai dikenal, kalau menurut cerita tutur adalah pada abad ke-9 itu muncul kerajaan Pucang Sula, Lasem. Wilayahnya jauh lebih luas dari hari ini. Jadi ketika saya bicara perbatasan Tuban dan Juwana itu dalam satu fase. Dalam satu fase lain jauh lebih luas ada lagi. Ya, jauh lebih luas. Jadi cuma sudah dibicarakan Lasem, bahkan melalui ekskavasi dia, melalui penggalian cuma yang belum tuntas. Kerajaan Pucang Sula abad 9. Lasem dengan adanya dengan tokohnya Ratu Siba, di mana dia punya adik Ratu Siba. Itu Lasem publik sudah mengenal dari cerita tutur itu. Tahun abad 9. Ya wilayahnya ya termasuk Rembang dan bahkan jauh dari itu. Ya, jadi ketika bicara Lasem ya enggak kemudian konteks sempit Lasem ya. Rembang itu adalah Lasem. Jadi gitu. Ya, cuma penamaan-penamaannya bahkan dulu bukan nama Lasem. Nama Lasem muncul pada abad ke ini Nyusewu ya. Pada abad ke-10-an itu ketika kerajaan Pucang Sula Tanjung Sari hancur, yang di atas gunung di Argapuro diceri turun, lahirlah sebuah banjar, sebuah desa Lasem. Baru muncul nama Lasem. Ya. Pertanyaannya tadi singkat, kenapa kemudian berubah? Iya, berubah. Nah, pada akhir-akhir periode sejarah Lasem di sejarah Kabupaten Rembang juga. Cuma pusat pemerintahannya pindah ke Rembang seperti itu. Gitu. Pusat pemerintahan. Iya. Jadi ketika perang pecinan itu 1741 sampai 1743 berakhir di seluruh Jawa, Lasem masih bergerak itu. Kenapa masih bergerak? Banyak tokoh-tokoh pejuang dari bangsawan, tokoh Arab, tokoh pecinan masih melakukan perlawanan sampai 1779, 1750 dengan tokohnya R.P. Margono. Beliau sumpah persetnya dengan rakyat Lasem di alun-alun Lasem. Kemudian meminta kepada Ki Ali Badawi, keturunan Basambu, untuk waworo di Masjid Lasem untuk melakukan perang jihad sabilillah untuk Lasem. Itu melihat perlawanan yang gak habis-habis dari Lasem oleh pemerintah Belanda. Ketika itu sudah ada Belanda, pusat pemerintahan yang semula ditulis ini di Duku Tulis, di Desa Selopuro, Duku Tulis. Itu kewalahan. Jadi pemerintahan yang ditaruh di sana itu kewalahan sehingga memindahkan ke Rembang. Kecamatan Rembang sekarang ini ya Pak ya. Sejak itulah kemudian Kabupaten Rembang pindah di Kecamatan Rembang itu. Sampai seterusnya, walaupun kerajaan masih ada di Lasem. Tadi kan atas pengaruh Belanda kan kurang berpengaruh. Jadi Lasem punya ini adipati, Rembang pun ada mengambil dari terah
Suradi Menggolo Semarang, ya kan? Iya. Ini secara kultural masih ada Lasem, Bupati Lasem, cuma secara pemerintahan de facto kekuasaan ada di Rembang. Sampai seterusnya. Seperti itu. Berarti sehingga yang hari ini kita lihat, ya. Masyarakat hari ini dilihat itu banyak monumen-monumen Belanda di Kecamatan Rembang ya Pak ya. Ya hampir merata ya. Di istilahnya indis ya. Jadi campuran antara Belanda Timur ya kan, antara di Lasem pun banyak sekali, bahkan ya, di Rembang pun ada ya, seimbang. Di mana di Lasem itu, kemudian di Rembang ada masa Adipati Suabe Kartini ya, sampai selanjutnya dan seterusnya. Itulah mengapa Kabupaten Rembang itu kemudian dari Lasem pindah ke Rembang. Di Rembang. Di Kecamatan Rembang. Kecamatan Rembang. Berarti seharusnya namanya juga Kecamatan. Kabupaten Lasem mungkin ya Pak ya, kalau nggak ada itu ya. Dulu Pak, istilahnya Kadipaten Lasem. Kadipaten. Tapi kemudian ya menjadi kabupaten. Oh gitu, siap. Terus gini Bapak, yang tadi Bapak Abdullah bilang, Lasem wilayahnya dulu luas. Ya. Berarti pemetaan luas wilayah itu dibagi-bagi berdasar setelah Belanda tahu adanya kisruh di wilayah Lasem gitu ya Pak ya. Ya akhirnya kan menjadi mengecil. Kemudian Belanda membagi yang sekarang menjadi kemudian ada Pati, ada Rembang, ada itu ya, yang menata adalah Belanda. Dan itu bukti sejarahnya kuat nggak Pak? Kalau emang Lasem itu satu nama dulu dari Pati, Rembang, Blora. Ya kalau berpijak pada masa Majapahit, ya dulu ya Pati belum dikenal. Oh iya. Ketika masa Mataram Islam dikenal Pati. Ya, baru ada. Iya, Juwana, bahkan ada Bupati Juwana pun ada. Itu masa Mataram Islam. Tapi ketika bicara Majapahit ya dikenal hanya Lasem. Mengapa? Karena Majapahit yang besar itu di masa kejayaan Hayam Wuruk hanya dibagi negara bagian 8. Satunya adalah Lasem. Lasem. Iya. Salah satu dari negara bagian 8. Iya, wilayah kerajaan Majapahit yang sangat luas sekali masa Hayam Wuruk. Dibagi 8, bayangkan sekarang Republik Indonesia dibagi berapa? Iya, ribuan Pak. Iya, Majapahit, Nusantara dibagi 8. Satu Lasem, Lasem. Gimana itu kekuasaannya? Kekuasaan Majapahit dulu ya Pak. Belum sempat ngasih nama-nama daerah. Daerah Rembang, daerah Pati, daerah Jepara belum, ya kan? Karena masa itu ya Pak, masih Majapahit, berarti masih abad ke-14. Hayam Wuruk. Berarti itu Islam belum masuk ya Pak ya? Belum masuk. Islam masuk. Artinya masuk secara personal individu, tapi secara masif kan belum. Berarti jadi secara Islam sudah masuk ya, cuma kan masih individu. Siap. Terima kasih. Selanjutnya Bapak, Kabupaten Rembang tidak bisa lepas dari Kecamatan Lasem yang menurut berbagai sumber usianya itu juga tua. Jadi itu tadi ya Pak ya, emang dari Lasem ini, nama Lasem sendiri merupakan salah satu nama negara bagian ya Pak ya, berarti. Ya, jadi Lasem itu menjadi negara bagian Majapahit pada zaman Hayam Wuruk. Tapi ketika generasi keberapa itu pernah menjadi mandiri pada abad ke-15 di bawah pemerintahan Wirabajra, Mbah Brawot, mandiri. Jadi ketika itu masa keruntuhan Majapahit. Jadi pada abad ke-15 Majapahit kan hancur, tercerai-berai, kemudian Lasem mandiri. Nah, sampai pada masa Mataram, Sultan Agung lah kemudian direbut kembali dan menjadi bagian dari Mataram pada masa Adipati Lasem Tedikusumo I, masa akhir hidupnya itu pada abad ke-17. Ya.
Jadi pernah satu masa adalah Lasem itu menjadi kerajaan besar tersendiri, kemudian menjadi negara bagian Majapahit, pernah menjadi kerajaan mandiri juga, kemudian juga menjadi bagian Mataram Islam, kemudian dipelokot oleh VOC. Iya. Secara apa dari sejarah Pak dan prasasti yang sudah pernah diteliti oleh apa berbagai akademisi, Lasem ini, nama Bre Lasem atau Lasem ini sudah berapa ribu tahun Pak? Nama Lasem apa nama sebuah entitas? Iya, entitas Lasem ini. Maksudnya Lasem itu, nama Lasem itu sudah berapa ribu tahun? Tapi ada satu versi Pararaton juga, naskah kuno Nusantara yang relatif valid. Itu nama Lasem sudah dikenal, ditulis pada abad 14-15, abad ke-15, ya 15-16. Itu dalam naskah Pararaton, itu naskah Purpesnas ya, Perpustakaan Nasional yang relatif valid, di bawah sedikit Negara Kertagama. Itu Lasem sudah disebut ketika jadi menulis bahwa awal berdirinya Majapahit itu ditopang oleh tujuh dari tentara inti ini Raden Wijaya, satu dari Lasem, Rakren Semi, itu disebut itu dari Lasem. Nah, itu nama Lasem sudah dikenal ya dengan penyebutan Lasem di Pararaton. Berarti udah berapa ribu tahun Pak kalau dari abad 15? Ya, awalnya Majapahit itu artinya, jadi menurut naskah-naskah utama, naskah-naskah yang relatif valid, Pararaton, Lasem sudah disebut pada awal berdirinya Majapahit. Kan awal berdirinya Majapahit sudah ada pasukan inti 7 orang, satu dari Lasem. Sudah dikenal. Tapi kalau menurut sumber-sumber naskah yang di bawahnya lagi, Sadura, ya kan masih dicari aslinya, abad ke-9, jauh sebelum Majapahit sudah ada. Cuma dengan nama Pucang Sula. Oh, Pucang Tapi Sula. mungkin abad ke-10, barulah nama Banjar Lasem. Banjar nama desa. Ya tentu saja kan nggak serta-merta ketika berdiri langsung menjadi besar toh, dari kecil, dari sebuah Banjar, kemudian menjadi karena peradabannya bagus, dia manusianya bagus, menjadi besar. Oke. Terus iya, siap. Terus kultur budaya apa Pak? Ini kan dulunya kerajaan Majapahit. Ya. Berarti kan bukan Islam. Ya. Ada nggak Pak candi, tempat penyembahan yang masih ditemukan pada hari ini? Ya. Candi. Kalau candi itu baru diduga-duga, ya. Baru diduga-duga ada bata-bata kuno, ya. Tapi belum mengerucut. Saya nggak bicara candi, tapi bicara kebudayaan, budaya arsitektur Majapahit yang ada motif-motifnya. Ya bisa candi, bisa sebagai sebuah keraton, bisa atau apa. Dan ini adalah di Masjid Jami Lasem sendiri. Masjid Jami Lasem sendiri yang menurut di atas kertas 1558, tetapi peninggalannya ada sebuah mahkota Praba, ada sebuah memolo, mustaka masjid yang paling atas itu. Itu tahun berapa Pak? Berarti? Itu kalau menurut angka tahun berdirinya masjid 1558. 1558. Itu selama ratusan tahun ada di atas itu. Nggak hancur, sampai bedek hancur. Ya. Dan belum ada renovasi? Baru turun tahun 2007. Oh, direnovasi? Itu hanya dari tanah liat. Ada motif-motif, ada motif kembangan, ada Batara Kala. Oh, iya. Itu kan masa transisi Majapahit ke Islam. Kok ada Batara Kalanya? Iya. Itu motif-motif Majapahit, Hindu-Buddha. Ya. Itu yang tersisa yang relatif lebih utuh. Ya kan, bagian dari bukan hanya bicara masalah candi, artinya kebudayaan, produk arsitektur Majapahit yang ini mirip kan seperti Menara Kudus. Iya, betul. Ya Hindu. Nah, iya. Nah, justru ada di Masjid Lasem. Iya. Yang lain saya belum mendengar ada. Berarti belum ada laporan lagi ya Pak ya terkait itu. Nah,
dengan kondisi seperti sejarah yang seperti itu tadi, awal mula masuknya Islam secara masif di Kecamatan Lasem atau Brelasem ya Pak ya, kalau dulu namanya Brelasem. Itu kapan Pak? Setelah ada Belanda atau sebelum ada Belanda emang sudah ada Islam di sini? Iya. Jadi ketika ini masa keruntuhan Majapahit. Jadi Majapahit itu masih di bawah Majapahit ya. Itu Raja Lasem itu memberi wasiat kepada putra mahkota ya. Jadi Raja Lasem Badranala, keturunan dari Ratu Dewi Indu, Brelasem Dewi Indu. Itu memberi wasiat kepada Wirabajra untuk memberi kesempatan kepada rakyat Lasem jika ingin memilih agama Rasul. Itu disebut agama Rasul. Itu kan pintu masuk gitu, ya kan, pintu masuk. Dan di Babat Lasem ini sumbernya disebutkan mengapa kok orang-orang memilih agama Rasul, mengapa? Karena itu kan pada masa keruntuhan Majapahit secara politik dan budaya, secara moral juga. Jadi dikenal ajaran Islam itu ajaran yang praktis, tidak banyak untuk syarat-syarat yang ribet. Iya, syarat ribet, harus sajen dan sebagainya. Iya, yang ribet-ribet pokoknya. Ya. Dan mengajarkan kebijakan, ya kan? Mengajarkan keguyuban. Dianggap Samsat itu saya tulis di situ, ya kan? Keguyuban. Itu yang menarik hati rakyat kecil. Nah, untuk masuk Islam. Di satu sisi itu adalah munculnya Wali Songo. Ya, Wali Songo. Setelah setelah Wirabajra itu menjadi raja, ya kemudian dia besanan dengan Sunan Ampel. Menikahkan putrinya Sunan Ampel adalah Nyagem Maloka, makamnya di Caruban. Di Caruban itu pernah diziarahi oleh Pakubuwono X, ada dalam dokumen Belanda ada. Kemudian menikah dengan putra Wirabajra yaitu Wironegoro. Ketika dia menjadi raja bagaikan Wirabajra, pada masa itulah Lasem sebagai agama resmi kerajaan. Itu kan dengan politik seperti itu kan pintu masuk Islam ini ya kan kemana-mana. Kemudian memanggil adik iparnya yaitu Sunan Bonang untuk menyebar Islam di Lasem, di desa Bonang. Nah, jadi kan mengerti gimana kelas Sunan Bonang. Kelas Bonang itu kan bukan hanya mengislamkan kota, mengislamkan Nusantara. Wali Songo itu di periode itulah Islam dengan dia membuka pesantren, santri banyak lahir ala Sunan Kalijaga. Ya, otomatis Lasem penyebar Islamnya cukup ini. Bukan hanya sampai Lasem kemana-mana. Nah, itu awal-awal mula masuknya Islam di Lasem. Mengapa? Ya ada muncul pertama Wironegoro, ya kan, yang membuka pintu, ya kan, sebagai raja. Kemudian tokoh ulama besar Sunan Bonang. Kemudian tokoh Mbah Sambu. Mbah Sambu, wah luar biasa. Putu Joko Tingkir melahirkan banyak keturunan. Keturunannya yang sampai hari ini ada Mbah Bedowi, Mbah Bedowi, Ki Hamid Pasuruan, Kiai Mbah Sidik Jember. Dan dari melahirkan tokoh besar Mbah Jeduruk Sultan Mahmud Minangkabau di Lasem, melahirkan Mbah Maksum, melahirkan generasi Mbah Masduki, itu yang punya mantu Ki Miftahul Ahyar, ya. Ya, jadi ya penyebaran Islam tuh ini cukup baik karena muncul tokoh-tokoh besar ini yang ikhlas, yang punya banyak melahirkan guru lagi tersebar di Nusantara seperti itu.